Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Zulfira dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan NIM 12016262559. Di sini saya akan menjelaskan dua materi dari mata kuliah tafsir dan hadis. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan Islam. Nah, menurut Al-Ghazali, tujuan dari pendidikan Islam adalah kesempurnaan manusia di dunia dan akhirat. Manusia dapat mencapai kesempurnaan melalui ilmu untuk memberi kebahagiaan di dunia dan sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat di dalam Quran surah Al-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, penjelasan dari ayat ini yaitu tujuan dari penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dalam arti menyembah, mengabdi, menghamba, tunduk, taat dan patuh terhadap segala yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, ibadah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang ditetapkan ketentuan pelaksanaannya seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, sedangkan ibadah ghair mahdoh yaitu ibadah yang tidak ditetapkan ketentuannya secara khusus dalam pelaksanaannya. Sebagai contohnya yaitu ibadah dalam menyantuni fakir miskin, berbuat baik, dan hal-hal lain dalam bentuk muamalah. Ibadah merupakan bukti rasa syukur manusia kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan yang dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas hidup. Sikap tersebut sudah seharusnya dimiliki oleh setiap manusia apabila manusia mempunyai kesadaran akan hal tersebut. Nah, lain halnya apabila manusia tidak mempunyai kesabaran untuk mensyukuri segala yang telah diberikan oleh Allah SWT, maka ia akan menjadi manusia yang tidak mau tunduk, tidak mau taat, dan justru mengingkari Allah SWT dengan tidak beribadah kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita telah mengajarkan bahwa ibadah bukan saja kewajiban tetapi kebutuhan kita untuk berterima kasih ataupun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun hubungan pendidikan Islam dalam Quran surah Al-Zariyat ayat 56 yaitu menginternalisasikan atau menanamkan nilai-nilai Islam agar menjadi dewasa, matang, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut para musafir adalah kewajiban manusia untuk beribadah kepada Allah, bahwa manusia diciptakan Allah semata-mata untuk beribadah kepadanya. Adapun implikasi pedagogisnya adalah bahwa tujuan Islam
bahwa tujuan pendidikan Islam itu tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam. Ayat yang kedua yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Adapun isi kandungan dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada malaikat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan manusia yang kedudukannya sebagai khalifah atau wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih manusia menjadi khalifah di bumi. Yang ketiga, malaikat belum mengetahui secara pasti apa yang diperbuat manusia setelah rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala terwujud. Malaikat khawatir bahwa manusia nantinya akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah antara sesamanya. Yang keempat, malaikat mengajukan pertanyaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas penciptaan manusia, padahal mereka selalu bertasbih, bertahmid, dan menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima yaitu kekhawatiran malaikat atas penciptaan manusia sebagai khalifah menjadi hilang setelah mendapatkan penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui apa yang tidak diketahui oleh malaikat. Hubungan Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 dengan pendidikan Islam yaitu terdapat nilai pendidikan keimanan atau akidah. Dijelaskan bahwa kekafiran dan mendustakan kebenaran dapat membawa seseorang untuk menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Yang kedua, nilai pendidikan syariah. Pengaruh buruk perbuatan maksiat yang dapat mengubah kenikmatan menjadi siksa. Kemaksiatan dapat menyebabkan kesengsaraan dan terhalang dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, nilai-nilai pendidikan akhlak. Kewajiban bertanya bagi orang yang tidak tahu kepada orang yang lebih tahu. Tidak boleh menghardik orang yang bertanya. Peringatan terhadap sifat sombong dan dengki. Yang keempat yaitu nilai pendidikan ibadah. Menunjukkan kemuliaan ilmu, pengetahuan dan keutamaan orang berilmu di atas orang yang bodoh, mengakui tidak mampunya dan kekurangan dirinya, dan kewajiban bertaubat dari perbuatan dosa. Adapun hadis tentang
tujuan pendidikan Islam, yaitu Haddatsana Muhammad ibnu Bashar. Adapun hadis tentang tujuan pendidikan Islam, yaitu Haddatsana Muhammad ibnu Basharin, Haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi, Haddatsana Sufyan an Sabib bin Abi Thabit, an Maimun bin Abi Syabib, an Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, attaqillahi haitsu ma kunta wa asbi sayyinatul hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khulqin hasanin. Qala wa fil baba an Abi Hurairah qala Abu Isa hadza hadis hasan sahih. Haddatsana Mahmud ibnu Ghailan, haddatsana Abu Ahmad wa Abu Nuaim an Sufyan an Habib bihadzal isnad nahwahu qala Mahmud haddatsana Waqi'un an Sufyan an Habib bin Abi Thabit an Maimun ibni Abi Syabib an Mu'adz bin Jabalin an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu qala Mahmud wa sahih hadis Abi Dzar. Artinya yaitu telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Habib bin Abu Thabit, dari Maimun bin Abu Syabib, dari Abu Dzar. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepadaku, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapuskannya, serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis semakna juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Isa berkata, ini adalah hadis hasan sahih. Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad dan Abu Nuaim dari Sufyan dari Habib dengan isnad ini semisalnya. Telah menceritakan kepada kami Waqi' dari Sufyan dan dari Habib bin Sabit, dari Maimun bin Abu Syabib, dari Mu'adz bin Jabal, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mahmud berkata, yang sahih adalah hadis Abu Dzar. Metode yang kedua yaitu tentang pengaruh lingkungan keluarga dalam pendidikan. Terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Isi kandungan dari Quran Surah Al-Tahrim ayat 6 ini yaitu berisi tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang beriman agar menjaga dirinya dan keluarganya dari siksa api neraka dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat di dalam Al-Quran Surah Al-Tahrim ayat 6 adalah nilai keimanan, yaitu kewajiban untuk mengerjakan perintah Allah. Kedua, nilai kasih sayang, yaitu bagaimana cara kita menyayangi keluarga kita. Yang ketiga yaitu nilai tanggung jawab, merupakan setiap orang tua wajib bertanggung jawab untuk mendidik anaknya sehingga anak tersebut menjadi anak yang lebih baik lagi. Yang kedua yaitu surah Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dina hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikat dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Isi kandungan dari surah Ar-Rum ayat 30 yaitu mengartikan bahwa luruskan wajahmu dan menghadaplah kepada agama. Maksudnya di sini untuk selalu menjaga iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi berbagai hal yang mendekatkan kepada kesesatan. Kemudian selalu tetap pada fitrahnya, yang berarti harus menerima semua ajaran tauhid dan tidak pernah mengingkarinya. Tapi orang musyrik tak pernah mengetahui bahwa hal tersebut sudah menjadi fitrah manusia. Adapun hadisnya yaitu Haddatsana Adam haddatsana Banu Abi Zi'bin Az-Zuhri an Abi Salamah ibni Abdirrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu alal fitrati fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi kamasalil bahimah tuntajul bahimah hal taro fiha
jada'a. Artinya, telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Za'bi dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi, sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?